Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Mekarwangi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SD Negeri 2 Mekarwangi, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SD Negeri 2 Ladang Tanima. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, semoga sampai juga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita mulai acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pematerian, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima doa dan tutup. Untuk memulai acara tadi sudah dilaksanakan. Kemudian selanjutnya adalah sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Mekarwangi kepada yang terhormat Bapak Yaya SPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 2 Sangkaninya, yang terhormat rekan-rekan guru SDN 2 Mekarwangi beserta rekan-rekan guru SDN 2 Ladang. Pertama-tama adalah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita semua dapat bersilaturahmi, bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya merasa berbahagia karena kita semua dapat bersilaturahmi dalam acara presentasi CGP yang dalam hal ini guru SDN 2 Mekarwangi, yaitu Bapak Khairul Nasihin sebagai CGP yang akan memberikan persentasenya. Kemudian saya juga berbangga sekali. Mengapa? Karena alhamdulillah di SD kita, khususnya di SD 2 Mekarwangi, ada salah seorang guru yang termasuk CGP. Mengapa? Karena CGP itu tidak semua bisa langsung jadi CGP ya. Walaupun sudah terpanggil, misalnya kan ada tes dulu. Ada beberapa orang atau orang-orang lain mah tidak lulus, tapi alhamdulillah Bapak Khairul Nasihin beliau diterima sebagai calon guru penggerak. Kemudian saya berbangga juga
Mengapa? Karena rekan kita dapat menjadi CGP dan dapat tentunya menimba ilmu dari kegiatan-kegiatan tersebut, yang tentunya atau harapan saya semoga apa yang didapat dari kegiatan tersebut bermanfaat khususnya untuk kemajuan pendidikan di SDN 2 Mekarwangi. Kemudian juga saya berharap kepada CGP yang dalam hal ini Bapak Wakil Nasihin, kami berharap sebagai kepala sekolah terus kembangkan keterampilan sehingga nantinya dapat berguna, bermanfaat khusus bagi dirinya, kemudian bagi kita semua, sehingga CGP itu diharapkan bisa berkolaborasi, berbagi pengalaman dengan rekan-rekan guru yang belum termasuk CGP. Kemudian juga saya berharap seorang CGP itu bisa menjadi pemimpin di kelas, ya, bisa memperhatikan siswa-siswa baik secara klasikal maupun secara individual, sehingga anak-anak itu diperhatikan, diberi motivasi, diberi inspirasi, sehingga dapat mengembangkan dirinya dan mencapai cita-citanya menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Selanjutnya saya juga berharap semoga CGP itu terus dapat memberikan kontribusi, ya, kontribusi khususnya kepada sekolah kita, sekolah SDN 2 Mekarwangi, sehingga sekolah kita tidak ketinggalan oleh sekolah-sekolah yang lain. Kemudian yang terakhir, kita sebagai audiensi, ya, kita perhatikan, kita perhatikan apa yang dipaparkan nanti dalam presentasi tersebut, sehingga apa-apa yang dipaparkan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, rupanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Mekarwangi atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Terdapat 2 materi. Pemateri pertama oleh Bapak Hoirudin, kemudian pemateri yang kedua oleh Bapak Indra. Agar kita bisa segera mendapatkan ilmu dari beliau, maka saya persilakan kepada para pemateri untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan saya waktu, dan saya ucapkan terima kasih juga atas dukungannya dari khususnya dari Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Mekarwangi. Saya ucapkan terima kasih, dan juga tidak lupa kepada rekan-rekan guru yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih juga. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Di sini saya berdua bersama rekan saya Bapak Indra Hasan Sutaria SPD. Saya akan berkolaborasi dengan beliau.
Nah, saya lihat sudah siap belum? Siap? Ya. Untuk itu pertama-tama mukadimah saya ikut yang pertama, dan untuk itu biar tidak apa namanya tegang, ya. Sudah tegang. Sekarang biar tidak tegang, mari kita melakukan apa namanya ice breaking dulu ya. Siap? Berdiri, bisa nggak berdiri? Nah, biar tidak pegang ya. Kita berdiri dulu, santai, relax. Mau apa? Tepuk semangat ya? Boleh. Bu Adel, sini. Oh, Bu Epi. Bu Epi sini, Bu Epi. Sama Bu Adel. Ya. Dua orang. Coba. Kasih contoh dulu. Gimana tepuk semangat? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Ding dang ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Semangat. Nah, terima kasih. Gimana, bisa nggak? Jadi gini ya, pas apa namanya? Ini apa itu? Pas gerakan badannya supaya tidak dingin, ya. Jadi gini. Jadi siap. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Coba ya. Aha aha. Semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Itu kan apa sebenarnya ice breaking itu agar kita tidak apa namanya relax ya. Masih banyak kan ice breakingnya. Nah, kita mulai saja ya presentasinya. Yang pertama, budaya positif. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya mau bertanya dulu kepada rekan-rekan, apa sih budaya positif menurut Bapak Ibu yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Coba, budaya positif itu apa sih? Ayo, siapa? Boleh acungkan tangan, boleh. Apa budaya positif? Positif itu apa? kebaikan. Kebaikan. Kalau budaya? Nah, jadi apa? Kebiasaan ya. Yang baik. Bagi siapa? Bagi warga sekolah. Ya kan? Oke, siap. Nah, ini penjelasannya adalah budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Betul kan tadi ya, kebiasaan budaya itu kebiasaan. Nah, di dalamnya mengandung tujuan apa mulia dan nilai-nilai yang diyakini sehingga dapat menumbuhkan karakter baik bagi murid. Ya, jadi di dalam kurikulum Merdeka ini kita semua dituntut hanya 3. Pertama, untuk murid. Yang kedua, untuk murid. Yang ketiga, untuk murid. Jadi kita itu memikirkan gimana sih murid itu bisa menjadi lebih baik ya. Nah, ini jadi budaya positif itu adalah kebiasaan yang bernilai positif. Lanjut. Nah, di dalam konsep utama budaya positif ada beberapa konsep. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin dan nilai kebajikan universal. Yang selanjutnya, kebutuhan manusia. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, polima posisi kontrol guru.
keyakinan kelas segitiga restitusi. Nah, inilah yang akan kita bahas. Yang pertama apa? Perubahan paradigma belajar. Nah, siapa ini? Pengajar Dewantara ya. Nah, menurut Pengajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Apa itu artinya? Kodrat alam dan kodrat zaman itu, alam dan zaman sebagai peserta jadi harus disesuaikan. Jadi jangan kita memaksa kepada anak itu harus A, harus B. Sekarang itu tidak boleh. Jadi biarkan anak sesuai kodratnya, kodrat zaman maupun kodrat alam. Nah, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi biarkan anak itu menuntut di mana mereka menjadi anak sesuai kodrat alam maupun kodrat zaman. Selanjutnya apa sih perubahan paradigma belajar itu? Nah, apa coba? Perubahan dalam pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa? Proses pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid sesuai dengan tahap perkembangan psikologis sehingga dapat membentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah tujuannya. Tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Coba ada sebuah nyanyian tentang profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Coba. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan mulia. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Coba, disiplin itu apa sih? Nah, itu kan sebagai guru juga kita harus apa? Disiplin. Apa sih disiplin itu menurut Bapak Ibu? Coba. Mematuhi aturan. Bagus. Apa lagi? Melakukan sesuatu berdasarkan aturan. Siapa lagi? Cukup. Kita buka ya yang lengkapnya. Nah, dalam budaya kita maka disiplin dimaknai betul kata tadi untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul nggak tidak nyaman? Betul kan? Sejujurnya kita itu dituntut untuk disiplin, tapi hati kita juga tidak merasa. Kenapa? Soalnya masih terpaksa. Nah, menurut Pengajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan disiplin dengan sekeras-kerasnya. Nah, jadi disiplin itu harus muncul sendiri dari diri kita sendiri. Sama gimana caranya agar anak dapat menumbuhkan rasa disiplin itu tanpa mereka dipaksa. Tahu nggak? Ada nanti caranya ya. Nah, disiplin apa saja sih yang harus dipelajari? Bagaimana caranya? Nah, kita harus dapat mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih
tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kan sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, itu tujuan kita, sehingga mereka dapat mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kita bahas sedikit sebelum dibahasnya. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu apa sih? Sebelum nanti ada pembahasan. Apa? Nilai kebajikan universal. Apa? Jadi nilai yang berlaku untuk kita, tidak melihat agama, tidak melihat budaya, tidak melihat ras, suku. Apa contohnya? Tanggung jawab. Semua pasti membolehkan tanggung. Apalagi disiplin, apalagi jujur, apalagi toleran. Nah, itu adalah nilai kebajikan universal. Lanjut. Tuh kan, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap hidup tanpa melihat agama, ras, suku, bangsa. Nah, nilai kebajikan disepakati bersama demi mewujudkan anak yang memiliki apa? Profil wajar Pancasila. Tuh kan, nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti apa? Keadilan, tanggung jawab, apalagi kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi ya. Itu disebut nilai kebajikan universal. Jadi berlaku untuk semua. Lanjut. Nah, tadi sudah apa tadi teh? Apa? Yang pertama kebajikan universal sudah, budaya positif sudah, sekarang motivasi perilaku manusia. Jadi kita itu harus melihat, untuk menciptakan budaya positif kita harus melihat beberapa aspek. Nah, ini salah satunya motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Nah, apa itu? Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang tadi disebut apa? Motivasi apa? Ekstrinsik. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan apa? Nah, kalau satu lagi apa? Motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka Nah, dari dua motivasi ini mana yang bagus? Semua bagus serta saling Nah, ya. Next. Dihukum oleh penghargaan. Pernah nggak Bapak Ibu semua melakukan hukuman dengan penghargaan? Contoh, seorang anak melakukan kesalahan tapi dihukum dengan penghargaan. Pernah tidak? Tidak, ya. Pasti dihukum itu bukan penghargaan ya. Nah, di sini penghargaan atau reward yang memperkaya dapat dikatakan sebagai hukuman. Ngerti kan? Jadi dalam jangka waktu tertentu penghargaan akan memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Jadi kita sebagai guru tidak boleh memberikan penghargaan. Nanti efeknya akan menjadi ketergantungan ya. Next. Nah, penghargaan itu merusak hubungan. Benar nggak? Benar kan? Betul kan? Contoh, ada dua orang siswa yang sama-sama mereka memiliki IQ yang bagus. Ketika guru memberikan pertanyaan, nah, salah seorang pasti yang dipilih itu kan salah seorang. Nah,
yang ditunjuk guru itu pasti satu orang. Nah, ya, kalau seandainya dia bisa, maka akan diberikan penghargaannya kepada satu orang, sedangkan satu orang lagi tidak mendapatkan penghargaan. Nah, jadi itu akan merusak hubungan. Kan? Tuh, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan mereka menciptakan kecemasan. Jadi sirik itu namanya. Kita juga bisa, saya juga bisa. Kok kenapa saya tidak mendapatkan penghargaan? Ya, lanjut. Apa ini? 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Penguasaan, kesenangan, kasih sayang, dan kebebasan. Jadi dalam menanamkan budaya positif itu sangat banyak yang harus kita perhatikan. Salah satunya apa sih? 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti apa? Sehat. Apalagi rumah. Apalagi makanan. Apalagi tidur. Bisa nggak tidur? Bisa. Apalagi dompet tebal bisa. Benar sekali ya. Dompet tebal juga bisa itu untuk bertahan hidup. Nah, penguasaan sosial apa itu? Hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok itu adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kalau penguasaan apa? Mencapai sesuatu, apalagi? Menjadi kompeten. Ya, lanjut. Menjadi Tampil, diakui atas prestasi dan memiliki rasa harga diri. Nah, sebagai manusia kita juga perlu kebebasan. Apa sih kebebasan itu? Mandiri, otonomi, pilihan, mampu mengendalikan arah hidup. Nah, kita juga setelah kebebasan kita juga perlu kesenangan. Jadi kesenangan itu apa? Mencari kesenangan dengan bermain tertawa. Jadi kita juga dalam mendidik anak itu harus diperhatikan yang 1, 2, 3, 4, 5, yang 6 ini. Ya. Jadi harus diperhatikan. Ini khusus untuk kita. Kita itu harus mengetahui 5 posisi kontrol guru. Guru itu sih sebagai apa? Yang pertama apa? Penghukum. Anu kedua merasa bukan 3 sebagai. Yang keempat pemantau atau monitor. Yang kelima Pak, saya akan tanya, kebanyakan, bukan kebanyakan, Bapak dan Ibu guru di posisi mana yang sering dilakukan? Sebagai penghukum yang pasti semua rata-rata guru itu ada di posisi nomor 1, yaitu sebagai penghukum. Ya, merasa tidak? Iya, merasa ya. Nah, sekarang ini Pak, ini pengertiannya adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Verbal itu apa? Kata-kata yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem alat yang dapat menekan peserta didik lebih. Contohnya, patuhi aturan saya, awas kamu selalu saja salah. Apalagi kamu itu nakal. Apalagi itu mah kepada mantanku, bukan kepada anak, kepada SMA.
membuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya dulu akan bersuara lebih lembut, ya. Merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar contohnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Pernah nggak? Kepada anak? Terlalu terbiasa lembut. Nah, jadi ini dalam membuat merasa bersalah ini bedanya ada. Yang pertama, ucapannya lembut, beda sama pembunuh. Kamu salah, itu sebagai pembunuh. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, kenapa kamu melakukan kesalahan itu terus tapi dengan suara lembut? Ya, ada lagi merasa teman. Mengerti teman? Jadi kita memposisikan kita itu dulu sebagai teman curhatnya, teman berbicaranya. Ya, pernah tidak? Pasti pernah. Contohnya kalau melihat anak menangis, itu sebagai apa itu? Pembunuh. Kalau sebagai teman gimana kata-katanya? Gimana? Kalau kita sebagai teman bahasanya? Sini lemah lembut kan ya? Lemah lembut, diajak berbicara. Ya. Nah, ini sebagai monitor atau pemantau. Jadi guru itu harus bisa memonitor atau memantau. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan peserta didik sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, ini adalah kata-kata contohnya, peraturannya apa yang kamu lakukan. Jadi terkini, jadi tidak boleh kita itu menjustis bahwa anak itu kamu salah. Nah, seharusnya kan tidak boleh begitu ya. Tanyakan dulu apa masalahnya, apa yang mereka lakukan itu, kenapa mereka melakukan, gitu ya. Nah, ini adalah sebagai manajer. Manajer itu adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik untuk mempertanggungjawabkan perilakunya agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi ini bersangkut pautan dengan keyakinan apa? Keyakinan kelas yang nanti akan dibahas. Nah, ini keyakinan kelas itu apa sih? Coba apa keyakinan kelas? Pernah nggak Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas? Tidak. Keyakinan yang disepakatkan sama tidak? Tidak. Kalau keyakinan itu apa sih keyakinan kelas? Nanti ada kesepakatan kelas, ada lagi. Keyakinan itu apa sih? Nah, biar tidak ya, kita baca aja. Aduh, ya kalau Nah, jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki tentang penggunaan helm pada mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini disebut keyakinan kelas apa namanya? Peraturan kita tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Ini disebut keyakinan atau peraturan. Nah, keyakinan. Contohnya, samakan jawabannya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Peraturan ini apa? Keyakinan. Ya, nanti ya disamakan. Ini adalah keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Menekan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang di dalam. Seseorang akan lebih bergerak mewujudkan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi
ini keyakinan emas itu adalah sebuah rasa keinginan sendiri. Lanjut, murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Karena peraturan itu kan pasti di dalam pikirnya itu adalah sebuah apa yang kita takuti, ya. Lanjut. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang coba saya buat. Yang pertama, menghormati komunikasi, kehadiran, kebersihan, budaya Imanes, dan saling menghargai. Ini adalah keyakinan kelas. Contohnya apa? Menghormati. Semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas. Nah, ini adalah sebuah keyakinan. Nah, untuk selanjutnya dalam materi yang yang terakhir, segitiga restitusi akan saya berikan kepada rekan saya Bapak Indra. Silakan. Terima kasih kepada rekan saya semuanya. Tadi apa yang sudah disampaikan dari awal sampai ini di sini melanjutkan yang materi yang tadi, apa sih segitiga restitusi itu? Ya, Ibu sudah mengenal segitiga restitusi? Belum? Iya, saya juga sama. Ya, belum. Kita pahami, karena saya juga di sini bukan berarti akan mengajari, ya. Kita sama-sama berbagi ilmu untuk nanti dilaksanakan realisasi di kegiatan KPR. Nah, mari kita buka dulu, kita sama-sama. Nah, di sini supaya kita tahu, supaya kita ngerti sama-sama, restitusi dikembangkan oleh para pendidikan. Dia berlandasan pada teori kontrol Dr. William Lester. Ya, apa isinya? Sama saya kita buka. Kita sama-sama buka, sama-sama belajar, ya. Nah, di sini sekitar restitusi ada beberapa yang perlu kita pahami, laksanakan, ya. Di sini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini apa yang tadi disampaikan oleh rekan saya Pak yang memakai atas itu berkaitan nanti di dalam segitiga restitusi, yang dimana Bapak Ibu semuanya ada beberapa di sini, ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya, yang tadi disampaikan permasalahan hukuman dan sebagainya, ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, ya? Nah, di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini adalah kesalahan. Nah, di sini ada keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
Nah, di sini ada segitiga yang di dalam segitiga restitusi validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ya. Nah, jadi yang tadi disampaikan sebelumnya materi, apalagi kita sebagai bapak ibu yang jalan kalian terbiasa ada pembuku ya, tadi sudah disampaikan. Sekarang itu karena ada apa dengan buku mereka itu balik Bandung lah gitu ya. Balik Bandung dulu mah kan kita itu ayam nangis saya tadi sama ibu nangis ya. Nah terus lagi di sana ada kesalahan bu agama kan gitu. Ayo lah itu bu anak seolah-olah di kayu gitu. Tapi dari itu kadang-kadang ketolak belakangnya sesuai dengan dari model alam kan gitu. Mudah kan kita semua sama kan itu. Kadang-kadang kita juga kalau jadi sensitif yang coba kan gitu mereka bu. Dan kita juga sama-sama belajar ya gitu, karena anak itu punya kodrat alam itu menurut aja dewan. Nah, segala macam kita pusatkan kepada akan diajar apa dipusatkan semuanya kepada siapa? Murid semuanya. Saya segala macam kamu itu dulu kan mauan ayo sok kan gitu ayo kan itu gitu. Nah di sini di dalam restitusi kita akan membuat di dalam perjanjian di dalam kelas ya nantinya. Oke, kita lanjut. Nah, segitiga restitusi menstabilkan identitas. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran peran menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses, dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ya. Dan kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu, guru akan menggeser dari pengertian stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid, dan pernyataan pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Ya, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita bermotivasi secara intrinsik saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, contoh semuanya itu seperti kita misalkan kita komitmen di dalam kelas. Contohnya si murid dan siswa itu kesiangan, ya kesiangan. Nah di dalam hal ini kita kan kalau kesiangan, mana yang melaksanakannya, kesiangan baik, dan sebagainya. Nah itu sudah sekarang itu dihilangkan, ya. Nah di sini di dalam segitiga restitusi ini, nah kita proaktif, ya tanya antara siswa ditanya, terus suara kita kata Pak rekan saya Pak Oleh, nadanya gimana tadi, kenapa deh atau gimana untuk mana kan gitu. Yang biasa aja sama kebiasaan saya gitu ya, karena dulu olahraga kan gitu. Nah di sini dengan keyakinan segala macam si anak itu dari motivasi, ya diberi motivasi. Masalahnya dia melakukan kesalahan, kita jangan menghakimi, ya tapi harus diberi motivasi. Nah ini lanjut. Dan apa di sini contohnya pastilah ibu bapak juga mengalami
apapun juga, contohnya lagi kelas 3 kelas 4 misalkan pipis di kelas kan gitu ngomong aja itu bukan itu banyak lah dia salah satu contoh-contohnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya, yang dari awal udah dijelaskan, tinggal kita di sini mari sama-sama kita ubah ya, kita ubah yang kebiasaan kita mengajar dulu hal masih terpaku oleh guru, sekarang kita terpaku semuanya kepada Islam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah semangat ya, semangat melaksanakan atau mengikuti di dalam apa ini destinasi budaya klasik. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah pematerian sudah selesai. Tiba saatnya kepada sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin ditanya, saya serahkan lagi kepada pemateri 1 dan 2. Silakan Bapak Ibu. Ya, mungkin itu presentasi yang bisa kami sampaikan saya dan rekan saya. Untuk itu saya memberikan kebebasan kepada Bapak Ibu guru untuk sama-sama mari kita berdiskusi, tanya jawab. Bila jika ada yang belum dipahami dan mau ditanyakan, saya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, silahkan. Kalau tidak ada, mungkin saja yang akan balik bertanya. Ya. Coba. Apa sih yang masih ya, Pak? Terima kasih. Ambil dulu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya cuma mau bertanya, apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ada nggak dari rekan-rekan yang ingin menjawab? Ada nggak? Tidak? Ya, semoga saya akan mencoba menjawabnya Pak. Semoga tidak puas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama antara guru dan siswa. Dari keyakinan itu maka akan muncul, maksudnya apa munculnya? Rasa tanggung jawab, rasa termotivasi diri sendiri. Beda sama peraturan kelas. Peraturan kelas itu yang dibuat oleh guru tanpa melibatkan peserta di. Contohnya harus upacara hari Senin, itu peraturan atau keyakinan? Peraturan atau peraturan. Beda. Kalau gimana? Kalau gini, kita kalau dalam membuat keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata tidak, ya, tidak boleh mencoret-coret, tidak dilarang main bola di kelas, itu kurang tepat. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Hindari bermain
hindari bermain di kelas. Contohnya, ya, kalau hindari bermain di kelas berarti main bola dilarang. Betul nggak? Kucing sumput dilarang. Nah, jadi kita itu diusahakan tidak boleh menggunakan bahasa negatif. Harus dirubah. Tidak boleh kencing di kelas. Nah, itu kan ada kata tidak boleh. Nah, nanti pada kesempatan selanjutnya mari kita bersama-sama membuat keyakinan kelas secara baik dan benar. Siap? Gimana Pak? Semoga tidak puas ya Pak. Jadi intinya kalau keyakinan itu yang diyakini bersama. Kalau peraturan itu yang tidak melibatkan siswa. Ya, apalagi? Coba. Terima kasih Pak atas pertanyaannya sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Apalagi? Ayo. Coba tuh sebelumnya biar badan sehat lagi, SPB lagi. Ayo, berdiri semuanya. Fokus. Ya, fokus ya. Ya, siap. Nih, ada rekan saya. Coba, Pak. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Apa melihat, mendengar, fokus. Ya, Siap. siap. Oke. 1, 2, 3. Fokus. Melihat, mendengar, fokus. Tepuk tangan. Nanti dulu jangan makan dulu. Berdiri lagi. Ada satu lagi. Saya pernah ini melakukannya, tapi coba sekali lagi. Kalau saya apa? Dulu itu ya masalah pendek dan panjang Pak. Siap? Kamu gede? Kalau saya bilang caci, maka jawabannya apa? Panjang, tapi tangannya panjang. Nah, kalau pendek, sebalikannya, ngerti nggak? Kalau cacing apa? Pendek. Kalau ular, pendek. Ngerti? Ya, satu dicoba. Ular. Pendek namanya ini. Dan kebalikan. Ular. Ngerti nggak? Nah, ini fokus ya. Setelah tadi topik fokus, dengan saya sekarang giliran fokusnya. Ular. Dua apa? Tangan. Nah, Abimah kan dia berani. Cacing. Cacing. Ular. Cacing. Ular. Ya, terima kasih. Nah, ya. Itu salah satunya. Coba apa lagi? Ada waktu sekitar 15 menitan lagi kita bisa berdiskusi. Nah, kalau gini kalau tidak ada yang mau bertanya, saya akan bertanya. Jika Bapak Ibu mendapatkan murid, bukan yang nakal ya, murid yang melakukan kesalahan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut pengalaman aja deh. Satu, menegur. Yang kedua, nah, terus apa lagi? Setelah itu yang baru sebelum Apa lagi? dipanggil
secara pribadi diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Apa lagi? Dikasih saran. Apa lagi? Ditanya alasannya. Apa lagi? Nah, kita kalau menghadapi anak bermasalah itu, kita tadi yang dibahas oleh rekan saya, Bapak Iba, jadi kita itu harus melakukan apa? Segitiga restitusi. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas itu? Hah? Contohnya apa dalam kata-kata? Nah, kenapa kamu melakukan kesalahan? Jadi apa? Bukan itu, apa menstabilkan identitas itu? Jangan mengkritik berlebihan. Jangan mengkritik berlebihan, apa lagi? Jadi kita itu harus menstabilkan emosinya dulu. Harus membuat anak itu tenang dulu. Beda kalau kita ya, kalau ada anak yang berkata, itu malah membuat suasana menjadi kacau, menjadi Pak. Seharusnya kita itu harus menstabilkan identitas dulu. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang enak. Kamu itu melakukan itu salah tidak? Kalau salah, kenapa kamu melakukannya? Bapak juga pernah dulu melakukan itu, pasti diejek. Bapak ini sudah melakukan, kemudian nah, tapi dalam validasi tindakan itu harus menanyakan itu. Jadi Bapak juga kok dulu pernah melakukan kesalahan, tapi Bapak itu mengakui kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan tadi yang pernah disepakati dalam pelajaran berantem. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata jangan apa? Coba kalau jangan berantem, berarti apa kata-katanya dalam keyakinan kelas? Kalian harus akur dengan apa sih yang lebih tepatnya gitu? Harus saling menghormati, harus saling menjaga, ya. Nah itu dalam pembuatan keyakinan kelas. Saya juga dulu sebelum mengetahui tidak boleh berisik, tidak boleh bawa HP. Nah ternyata itu kurang tepat, ya. Apalagi? Sudah? Apalagi? Apa yang coba bayangkan setelah mendengarkan diseminasi ini untuk menerapkan budaya positif dalam pikiran Bapak Ibu, apa sih yang akan dilakukan? Pertama, apa yang Bapak Ibu lakukan itu pertama kali setelah melakukan keyakinan, setelah mengetahui diseminasi budaya positif itu, coba apa yang akan Ibu lakukan setelah saya memberikan penjelasan tentang budaya positif? Ayo ya. Jadi sebelum anak-anak atau ditanya dulu apa yang dilakukan untuk menentukan alasannya, kemudian anak menyadari kesalahannya, lalu kita beri saran gitu. Itu sebagai pengganti dari memberi hukuman. Maksudnya sepertinya yang saya tangkap dari materi itu ini. Ya, tepuk tangan buat Ibu Siri. Ya. Betul sekali ya. Jadi kita itu harus tahu akar masalahnya apa sih. Ya, setelah tahu kita itu baru tujuannya apa sih? Tujuannya melakukan segitiga restitusi. Apa tujuannya? Pertama, mengembalikan anak ke kelompoknya
masing-masing. Contoh kan, kalau mereka jahil yang dicarekan, pasti kan tukang teh diberi ejekan kan. Kamu jajan. Nah, segitiga restitusi itu mengatasi masalah itu. Jadi mengembalikan si anak itu kepada kelompoknya lagi karena ada apa? Tekanan. Nah, itu sebenarnya tujuan dari segitiga restitusi itu. Ya, mungkin Pak ada tambahan? Sudah. Mungkin Bapak Ibu semua terutama yang saya banggakannya, mungkin presentasi dari kami, saya Berodi Nasirin dan Bapak Indra selaku mengerjakan tugas CGP aksi nyata budaya positif 1.4. Saya melakukan presentasi. Untuk itu saya berterima kasih khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan guru yang telah mendukung kami, memberikan kami motivasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua pengantin kita hari ini. Alhamdulillah, rangkaian acara dari awal sampai akhir telah selesai. Tiba waktunya untuk menutup kegiatan kali ini. Langsung saja, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada ucapan atau tindakan yang kurang berkenan. Kemudian jika tidak ada lagi yang akan dilaksanakan, mari kita tutup saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.